Selamat pagi Romo, Suster, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian. Renungan hari ini Rabu tanggal 15 Juni 2022 diambil dari Injil Matius bab 6 ayat 1 sampai dengan 6, dilanjutkan ayat 16 sampai dengan 18. Marilah kita awali dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Selamat pagi ya Bapa. Terima kasih atas hari baru yang Kau berikan kepada kami. Dampingi, bimbing, dan berkatilah kami sepanjang hari ini. Terutama saat ini kami hendak mendengarkan dan merenungkan firman-Mu untuk hari ini. Mohon bukalah hati dan pikiran kami, agar melalui bacaan dan renungan hari ini, kami semakin hari semakin setia akan ajaran Injil-Mu dan dapat menjalankannya dalam hidup sehari-hari. Amin. Bacaan diambil dari Injil Matius. Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka. Karena jika demikian, kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di surga. Jadi, apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong, supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui dengan tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Demikianlah sabda Tuhan. Renungan kali ini diberi judul Bersembunyi bersama Tuhan. Dalam dunia kerja, semisal kita menjadi karyawan di sebuah perusahaan, nilai kita akan dihitung berdasarkan prestasi kerja kita. Semakin bagus prestasi kita, akan dapat meningkatkan besarnya upah yang kita peroleh. Ini sudah menjadi hukum dunia perusahaan dan berlaku bagi siapa saja yang mau menjadi karyawan. Jika berniat menjadi seorang karyawan di suatu perusahaan, harus siap-siap berjuang sekuat tenaga, menunjukkan prestasi kerja yang bagus demi penghasilan yang baik dan cukup. Namun hukum ini tidak berlaku untuk mereka yang mau menjadi seorang karyawan Tuhan. Tuhan Yesus sendiri menyampaikan dengan sangat jelas melalui bacaan Injil yang tadi kita dengarkan.
Pengikut Yesus tidak boleh mengharapkan upah dari manusia. Pengikut Yesus tidak boleh menantikan pujian dari sesamanya. Pengikut Yesus dilarang menantikan sanjungan dan pengakuan dari manusia lain. Mengapa demikian? Saudara-saudari yang terkasih, di dalam gereja Katolik ada banyak tokoh yang mendapat gelar santo, santa, beato, atau beata. Kebanyakan dari mereka mendapatkan gelar orang kudus, bukan karena mereka menghasilkan karya yang spektakuler, bukan karena mereka meninggalkan peninggalan-peninggalan yang hebat, bukan karena mereka mewariskan warisan-warisan yang luar biasa. Justru sebaliknya, Santo Yosef, suami Bunda Maria, tidak meninggalkan karya-karya yang hebat. Beliau tidak banyak dikisahkan dalam Injil. Namun dalam diamnya, Santo Yosef telah melibatkan dirinya sepenuhnya dalam karya keselamatan. Tanpa banyak kata, Santo Yosef sudah membimbing dan mendidik Yesus putranya sehingga rela mengorbankan nyawanya demi keselamatan umat manusia. Ibu Teresa dari Kalkuta tidak membutuhkan waktu panjang untuk digelari santa. Selama hidupnya, beliau benar-benar menampilkan diri sebagai seorang ibu yang merawat mereka yang sakit, memberi makan yang kelaparan, menghangatkan mereka yang tidak memiliki rumah, mendampingi mereka yang berada dalam sakratul maut, memakamkan mereka yang meninggal dengan layak. Beliau bekerja tanpa iklan, tanpa woro-woro, tanpa pengumuman, tanpa teriak-teriak minta diperhatikan, tidak memaksa meminta bantuan. Bapak Ibu yang terkasih, mengapa kemudian gereja menggelari gelar santo dan santa kepada kedua tokoh di atas? Mengapa begitu cepat Ibu Teresa dianugerahi gelar orang kudus? Karena selama hidupnya mereka sudah mentaati dan melaksanakan perintah Yesus sebagaimana yang kita dengarkan. Yesus menjelaskan bahwa pengikutnya memiliki 4 kewajiban yang harus mereka lakukan. Melaksanakan kewajiban sebagai orang beragama, memberi sedekah, berdoa, dan berpuasa. Bagaimana kewajiban-kewajiban itu harus dilaksanakan? Dengan sangat jelas, Yesus menunjukkan caranya, yaitu lakukanlah itu semua bukan untuk dilihat orang. Kalau berniat ke gereja, lakukanlah bukan untuk dilihat orang. Kalau bermaksud menghadiri acara di lingkungan, lakukanlah bukan untuk dipandang orang. Kalau mau memberi sumbangan, berilah dengan ikhlas tanpa ada keinginan publikasi. Apalagi kalau ada niat berdoa dan berpuasa, lakukanlah secara diam-diam tanpa pamer. Haruslah diakui bahwa upah, penghargaan, sanjungan, pujian atau hadiah dapat meningkatkan semangat dan spirit kerja kita, mampu menjadi rangsangan kreativitas kita. Tetapi kalau kita membatasi diri hanya untuk mengejar pujian atau hadiah dari manusia dalam melakukan suatu kewajiban, maka kita tidak lebih baik daripada orang munafik. Tanpa disadari, kita sudah menjadi aktor dan aktris yang bermain peran dalam kegiatan beragama yang sudah merasa puas ketika mendengar tepuk tangan yang meriah dari para penonton. Atau seperti aktivis medsos yang hanya sangat puas jika mendapatkan banyak like and subscribe. Mengapa Yesus mewanti-wanti kita untuk tidak menunggu upah dan pujian dari manusia? Saudara-saudari,
Segala bentuk pujian, penghargaan, sanjungan, upah dari manusia hanya bersifat sementara. Jika kemudian semuanya tidak ada lagi, maka semangat pun akan segera luntur. Artinya, kalau sudah tidak ada lagi pujian, tidak ada lagi sanjungan, tidak ada lagi penghargaan ataupun upah, maka dengan segera kita lost power, kehilangan tenaga, kekurangan semangat. Lalu doping yang bagus itu seperti apa dan dari mana? Yesus sudah menunjukkan sumber doping dan sumber semangat yang paling baik. Bersembunyilah bersama Tuhan. Maksudnya, apapun yang kita lakukan, lakukanlah bersama Tuhan. Apapun yang kita lakukan, lakukanlah karena Tuhan. Semangat ini akan kita miliki hanya kalau kita mau dan siap meluangkan waktu untuk bersembunyi bersama Tuhan. Kalau kita berani menyiapkan waktu untuk berada dalam keheningan bersama Tuhan, kalau kita sedia dengan ikhlas bermesraan bersama Tuhan dalam keheningan. Hubungan seperti inilah yang akan memberi kita semangat yang murni untuk beribadah, untuk memberi derma, untuk berdoa dan berpuasa. Bapak Yosef dan Ibu Teresa sudah memberikan teladannya untuk kita. Tidak dibutuhkan banyak kata, tidak dibutuhkan banyak pamer untuk menjadi pekerja di ladang Tuhan, karena mereka sudah menimba kekuatan dari sumber air yang murni, yaitu Tuhan sendiri. Dan sumber air itu akan ditemukan jika kita memiliki hubungan yang akrab dan mesra dengan Tuhan. Jika kita sudah mampu bersembunyi bersama Tuhan. Marilah kita berdoa. Ya Yesus, tolonglah kami agar selalu siap meluangkan waktu bersamamu dengan mau menjadi pekerja di ladangmu, sebagaimana teladan Santo Yosef dan Santa Teresa yang dengan sepenuh hati bekerja di ladangmu, tanpa merasa lelah siap melayani, tanpa mengharap upah mereka bekerja dengan sepenuh hati, membantu dan menghibur semua orang yang membutuhkan. Dengan kelembutan, mereka membisikkan harapan dan kekuatan bagi mereka yang membutuhkan. Semoga dengan teladan mereka, kami pun dapat menjadi pelayan-pelayan-Mu untuk orang-orang di sekitar kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.